kita bina dengan baik. Kemudian fungsi pencegahan, bahwa selama ini kondisi Nanggroe Aceh Darussalam itu kita berhadapan dengan dunia internasional. Jadi banyak hal yang berkembang di negeri kita di luar batas-batas normatif, ya, dan kondisi sosial yang carut marut dengan kehadiran dunia internasional. Ada terjadi pergeseran nilai yang luar biasa. Barangkali kalau di negeri barat minuman keras itu adalah sesuatu yang lumrah dan tidak menjadi persoalan. Tapi di Nanggroe Aceh Darussalam, jika itu dilakukan oleh anak-anak kita, dimungkinkan saja potensi yang dia miliki akan punah seketika. Termasuk juga pergaulan bebas. Ini dalam artian adalah fungsi pencegahan. Ya Bu ya, apalagi dengan pre-seks, seks berganti-ganti satu dengan yang lain. Kemungkinan besar itu pada anak-anak usia di tingkat sekolah menengah. Kecenderungan itu lebih mahadahsyat karena tingkat pubertas yang sedang berjalan secara normatifnya. Maka guru harus tampil memberikan bimbingan dan konseling, mengarahkan yang bersangkutan agar dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diharapkan, termasuk penggunaan narkoba, kemudian HIV/AIDS, kemudian pergaulan bebas, kemudian hal-hal lain barangkali yang dapat merusak masa depan yang bersangkutan. Sejak ini terus kita ingatkan untuk membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialaminya. Karena kalau anak-anak kita punya masalah karena orang tuanya yang satu sudah meninggal, tinggal hanya dengan ibu, atau bapaknya bapak tiri, sehingga kitalah sebagai ayah. Kemudian bagaimana kondisi keluarganya dan apa masalah yang dihadapi, tahu persis sampai kita hafal nama yang bersangkutan. Maka insya Allah rahasia yang paling rahasia pun akan dia ceritakan kepada kita secara pribadi. Nyola bapak cukup pegah karena urusi lo, pegah baru lahir itu. Saya sendiri yang dimilikinya. Luar biasa tadi ada kecerdasan language, kecerdasan berbahasa. Maka tolonglah jangan merokok dong. Nanti kan suaramu jadi serak. Kalau kamu kan pintar ngaji lah, kan gitu ya. Kamu pintar bernyanyi. Kamu jangan nunggu-nunggu kereta ya, karena visimu bagus sekali Bu ya. Kamu bisa jadi abri besok. Kalau kamu lulus Ibu bangga deh, begitu. Iya kan? Itu. Kemudian ada fungsi advokasi, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak atau kepentingannya yang kurang mendapat perhatian karena diskriminatif tadi, karena dia bukan anak Pak Camat, karena dia bukan anak Bu Lurah. Maka dia agak terputus barangkali belian kasih sayang yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu. Atas dasar itu kita punya hak untuk membela anak ini, karena di lembaga pendidikan yang benar harus berlangsung secara demokratis dan berkeadilan. Jelas? Nah, bean Pak Camat suruh tepuk tangan sampai nanan tahap. Tapi begitu anak tukang perahu ditanya lego, anak tinggal nanya, oh menang itu. Tapi begitu anak Pak Sekda bergeber-geber, apa nama? Jelas kan? Saya lihat karena anak Pak Guru, mungkin anak Bu Guru, ya kurang sambutan di lembaga pendidikan. Ini harus dibela, ini harus diberikan hak-haknya. Jelas? Tuh. Jelas Bu? Gimana Bu? Nggak paham? Jelas ya? Ada nggak perilaku seperti itu dengan kita? Insya Allah nggak ada ya. Insya Allah nggak ada. Gimana Bu? Ya? Apa itu advokasi? Memberikan pembelaan. Atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juania, berasal dari SD Jatbuluh. Kepada Ibu Farida kami silakan. Nama saya Farida Jatbuluh. Dan kemudian ada satu lagi teman kita. Sinilah Bu, mandangnya sana. Kerja kependidikan di sekolah atau madrasah masing-masing. Nah, kemudian
kegiatan ekstrakurikuler yang diprogram dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan proses kegiatan ekstrakurikuler ini dinilai secara kualitatif dan dilaporkan kepada pimpinan sekolah atau madrasah dan atau pemangku kepentingan lainnya oleh penanggung jawab kegiatan. Nah, itulah bahasan yang kami ringkas dari materi kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kalau ada yang mau bertanya, silahkan bertanya. Kami berikan waktu. Secara cerdas cermat, ekstrakurikuler. Program cerdas cermat. Program cerdas cermat. Nah, ada yang diulangi soalnya. Tolong Bu diulangi soalnya. Apakah Saya ingin tahu hanya